Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dengan saya, masih di Joyce Channel Education. Materi kita kali ini tentang sendi dan otot, macam-macam sendi beserta contoh-contohnya, jenis-jenis otot beserta contoh-contohnya, dan juga terkait dengan kelainan-kelainan pada sendi dan otot. Sebelumnya, buat teman-teman jangan lupa ya, subscribe dan hidupkan tanda lonceng. Terima kasih. Kita awali dari pengertian. Hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain disebut persendian. Pada ujung-ujung tulang terdapat tulang rawan yang merupakan bantalan, sehingga tulang tidak langsung bertemu dengan tulang yang lain. Tulang-tulang pada persendian diikat oleh suatu bahan yang kuat dan lentur yang disebut ligamen. Ruang yang terbentuk antara kedua tulang itu terisi oleh cairan atau minyak sendi yang disebut cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas tulang. Pelumas tulang ini dihasilkan oleh membran sendi atau yang disebut dengan membran sinovial. Nah, berikut merupakan gambar struktur sendi pada manusia. Terlihat di sini ada dua tulang yang terhubung oleh sendi. Nah, dalam sendi itu ada minyak sinovial dan juga ada kartilagus sendi atau jaringan tulang rawan pada persendian. Sekarang kita lihat berdasarkan sifat geraknya, sendi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sendi mati atau sinartrosis, yang kedua adalah sendi kaku atau amfiartrosis, dan yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis. Kita lihat yang pertama, sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati adalah hubungan antara tulang yang tidak dapat digerakkan. Contohnya pada tulang tengkorak. Pada tulang tengkorak, persendian ini disebut dengan istilah sutura. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku adalah sendi yang dapat digerakkan namun hanya terbatas geraknya. Contohnya, yang pertama pada sendi pada ruas tulang belakang. Yang kedua, persendian antara tulang betis dan tulang kering. Dan yang ketiga adalah persendian antara tulang rusuk dan tulang dada. Yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis. Diartrosis merupakan sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Sendi gerak ada 5 jenis. Yang pertama sendi engsel, yang kedua sendi geser, yang ketiga sendi peluru, yang keempat adalah sendi pelana, dan yang kelima adalah sendi putar. Kita lihat yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel memungkinkan gerakan pada satu bidang, seperti pada engsel pintu atau jendela. Misalnya persendian pada siku, persendian pada lutut, dan ruas antar jari. Ini adalah gambar sendi engsel. Seperti ini, hanya mungkin gerakan satu arah. Yang kedua, sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan gerakan kedua arah, memutar dan juga melengkung. Misalnya pada sendi yang hubungan antara ruas jari dengan telapak tangan, dan yang kedua adalah sendi pada tulang ibu jari. Ini gambar sendi pelana seperti ini. Dan yang ketiga, sendi geser. Sendi geser memungkinkan pergeseran antar tulang. Misalnya sendi yang terdapat pada tulang belakang. Ini gambarnya.
Yang keempat, sendi putar. Memungkinkan gerakan memutar. Misalnya, persendian pada tulang tengkorak dengan tulang leher. Nah, ini seperti yang terlihat pada gambar. Ini adalah gambar sendi putar. Yang kelima, sendi peluru. Pada persendian peluru ini memungkinkan gerakan yang bebas hampir ke segala arah. Misalnya, persendian antara lengan atas dengan bahu, dan sendi antara gelang bahu, gelang panggul dengan tulang paha. Seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah gambar sendi peluru. Berikutnya kita bahas tentang gangguan atau beberapa kelainan atau penyakit pada persendian. Yang pertama adalah artritis atau radang sendi. Radang sendi ini diakibatkan oleh adanya infeksi mikroorganisme. Nah, gejalanya adalah bahwa cairan sendinya kering. Nah, di masyarakat atau di dunia medis ini sering juga disebut penyakitnya adalah rematik yang banyak menyerang orang lanjut usia. Yang kedua adalah dislokasi atau bergesernya sendi. Ini karena gerakan yang tidak sempurna. Dan yang ketiga adalah terkilir atau tertarik. Nah, ini istilah lainnya adalah tertariknya ligamen. Kalau bahasa sehari-harinya mungkin ini adalah keselio gitu ya. Nah, berikutnya tentang otot. Nah, otot merupakan alat gerak aktif. Artinya sebenarnya ototlah yang menggerakkan gerak makhluk hidup. Kita lihat yang pertama tentang karakteristik atau sifat dari otot sendiri. Ada 3 sifat otot. Yang pertama adalah kontraktibilitas. Adalah kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula. Yang kedua adalah ekstensibilitas, adalah kemampuan untuk memanjang dari ukuran semula. Dan yang ketiga adalah elastisitas atau kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Jadi otot itu bisa memanjang, bisa memendek, dan juga bisa kembali ke ukuran semula. Sekarang kita lihat jenis-jenis otot. Yang pertama adalah otot lurik atau rangka. Berbentuk memanjang, silindris, dan ujungnya tumpul. Memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi. Bekerja secara volunteer atau otot sadar. Kontraksinya cepat tetapi mudah lelah. Dan yang berikutnya adalah menempel pada rangka atau tulang. Nah, otot lirik ini kalau dalam bahasa sehari-harinya yang disebut dengan daging. Yang kedua adalah otot polos. Berbentuk gelendong, memanjang, dan ujungnya runcing. Memiliki inti sel 1 terletak di tengah-tengah. Bekerja secara involunteer atau tak sadar. Kontraksinya lambat, tahan lama, dan tidak mudah lelah. Otot polos ini banyak terdapat pada dinding-dinding, saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran reproduksi, maupun pembuluh darah. Yang ketiga adalah otot jantung. Berbentuk memanjang, silindris, dan berserabut. Memiliki inti sel terletak di tengah. Bekerja secara involunteer, tak sadar. Kontraksinya bersifat kuat dan berirama, terdapat hanya di jantung. Nah, ini adalah gambar jenis-jenis otot. Otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Sekarang kita lihat sifat kerja otot. Yang pertama, sifatnya adalah antagonis. Merupakan kerja dua otot yang berlawanan. Bila satu otot berkontraksi, yang lain berelaksasi. Ada 2 jenis gerakan, yaitu fleksi dan ekstensi. Contohnya ini pada otot bicep dan otot tricep pada lengan atas.
Saat bicep kontraksi maka tricep pasti relaksasi dan sebaliknya. Sifat yang kedua adalah sinergis, merupakan kerja dua otot yang saling bekerja sama. Contoh kerjasama antara otot pronator teres dan pronator quadratus. Ini terlihat dari gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Berikutnya gangguan atau kelainan pada otot. Yang pertama adalah atrofi, yaitu ototnya mengecil dari ukuran semula. Kemudian yang kedua kram otot atau kejang otot akibat aktivitas otot terlalu berat. Misalnya olahragawan ya, pemain bola saat sedang bermain tiba-tiba kesakitan kakinya karena kram. Dan yang ketiga tetanus, yaitu penyakit pada otot yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Cirinya adalah bahwa ototnya terus berkontraksi atau kaku. Demikianlah penjelasan tentang sendi dan otot pada manusia. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.